Suamiku ajak makan malam romantis, tapi pesan di ponsel mengungkap niat membunuhku. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Luna menatap pantulan dirinya di cermin, merasakan sensasi asing yang telah lama hilang, harapan. Selama 6 bulan terakhir, cermin itu hanya mencerminkan sosok yang lelah dan murung, seorang wanita yang terjebak dalam pernikahan yang terasa seperti sangkar berlapis es. Komunikasi di antara mereka, Luna dan Arga, suaminya, telah menguap. Makan malam yang dulu penuh tawa kini hanya dihiasi suara dentingan sendok dan garpu. Obrolan mereka terbatas pada hal-hal yang paling mendasar. Sudah makan? Atau, ada tagihan listrik datang? Itu saja. Tidak ada lagi sentuhan, tidak ada lagi candaan, tidak ada lagi tatapan mata yang penuh cinta. Hubungan mereka mati perlahan, layaknya tanaman yang kekurangan air. Maka, ketika Arga pulang sore itu dengan senyum tulus dan sekantong penuh belanjaan dari toko kue favorit Luna, dia merasa dunianya seakan berputar. Arga bukanlah sosok yang suka membuat kejutan. Bahkan ulang tahun pernikahan mereka tahun lalu ia lupakan. Tiba-tiba, Arga mendekatinya, memeluknya dari belakang, dan mengecup pipinya. Sensasi sentuhan itu begitu mengejutkan sehingga Luna membeku sesaat. Hatinya yang dingin mendadak berdebar kencang. Sebuah alarm yang sudah lama tidak berbunyi. "Luna," bisik Arga lembut di telinganya. "Maafkan aku." Kata-kata itu diucapkan dengan nada tulus, terasa seperti sihir. Luna memejamkan mata, membiarkan dirinya tenggelam dalam momen langka ini. Ia merasakan kehangatan yang telah lama ia rindukan, tetapi pada saat yang sama, ia juga merasakan kecemasan yang membayang. Ada apa ini? Mengapa tiba-tiba? Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini adalah kejutan yang memang ia tunggu-tunggu, tetapi nalurinya yang paling dalam berbisik. "Hati-hati." "Ada apa, Arga?" tanyanya, mencoba menjaga suaranya tetap stabil. Arga memutar tubuhnya agar berhadapan dengannya. Tatapannya menembus matanya, penuh penyesalan. "Aku tahu aku sudah menjadi suami yang buruk akhir-akhir ini. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaan. Aku mengabaikanmu. Tapi aku ingin memperbaikinya." Ia meraih tangannya, menggenggamnya erat. "Malam ini, aku ingin kita makan malam berdua, di restoran Le Jardin. Kita rayakan awal yang baru. Kamu mau?" Tentu saja Luna mau. Bahkan, ia sangat menginginkannya. Hatinya berteriak, "Ya!" sebelum otaknya sempat memproses keraguan. Ia melihat Arga, sosok yang ia nikahi 5 tahun lalu, lelaki yang ia cintai dengan sepenuh hati. Di matanya, Arga bukan lagi pria dingin yang acuh tak acuh, melainkan pria yang ia kenal dulu, penuh janji dan impian. Mungkin ini benar-benar kesempatan kedua yang mereka butuhkan. Sebuah pintu keluar dari labirin kesedihan yang selama ini ia jalani sendirian. Arga tersenyum. "Pesananku sudah siap. Kamu hanya perlu bersiap. Pakai gaun yang paling cantik. Gaun yang biasa kamu pakai saat kita masih pacaran dulu." Luna mengangguk, dan Arga mencium keningnya sebelum meninggalkannya untuk menyiapkan diri. Begitu Arga pergi, Luna menyentuh keningnya. Tempat ciuman itu mendarat. Ia merasakan kehangatan yang menjalar ke seluruh tubuhnya, memicu senyum kecil yang telah lama hilang. Ia membuka lemari pakaiannya, mencari gaun berwarna burgundi yang Arga maksud. Gaun itu adalah saksi bisu dari banyak kenangan indah mereka, dari kencan pertama hingga acara-acara penting. Luna membelai kainnya, kenangan-kenangan manis berkelebat di benaknya, membangkitkan kembali perasaan jatuh cinta yang dulu membuncah di dadanya. Ia melangkah ke kamar mandi, mengambil air hangat, dan berendam. Ia mencoba menenangkan detak jantungnya yang tidak teratur, meyakinkan dirinya bahwa ini adalah hal yang baik, bahwa Arga benar-benar telah berubah. Ia memejamkan mata dan mencoba menghapus semua kecurigaan, semua keraguan yang masih tersisa di benaknya. Luna menggosok tubuhnya dengan sabun wangi, seolah-olah ia sedang membersihkan dirinya dari semua kepahitan masa lalu. Ia ingin malam ini menjadi lembaran baru, bersih, tanpa noda. Ia ingin kembali menjadi Luna yang bahagia. Setelah berendam,
Luna mengeringkan rambutnya dan duduk di meja rias. Dengan tangan yang sedikit bergetar, ia mulai merias wajahnya. Ia memakai eyeliner tipis, perona pipi, dan lipstik berwarna senada dengan gaunnya. Di setiap sapuan kuas, ia mencoba menanamkan harapan. Ia ingin terlihat cantik bukan hanya untuk Arga, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ia ingin kembali menemukan Luna yang pernah ia kenal. Ia mengenakan gaun itu. Gaun burgundi itu jatuh dengan indah di tubuhnya, memperlihatkan siluet yang elegan. Luna memutar tubuhnya di depan cermin, mengagumi penampilannya. Ada percikan gairah dalam matanya yang telah lama redup. Ia tersenyum, sebuah senyum yang terasa tulus. Selama beberapa saat, ia melupakan semua malam sepi yang dihabiskan sendirian. Ia melupakan Arga yang pulang larut malam, dengan aroma parfum asing yang menempel di bajunya. Ia melupakan Arga yang selalu menjauh saat ia mencoba menyentuhnya. Ia melupakan semua kebohongan yang ia yakini selama ini. Saat Arga memanggilnya, "Luna, sudah siap?" Ia mengambil napas dalam-dalam, menghembuskannya, dan berjalan keluar kamar. Senyumnya mengembang, hatinya penuh harapan. Arga menatapnya, matanya memancarkan kekaguman, sebuah pemandangan yang langka. "Kamu cantik sekali," ucapnya. Luna merasakan pipinya memerah, hatinya melayang. Mereka berjalan ke mobil Arga, berpegangan tangan. Luna mengamati tangan Arga, dan melihat cincin kawinnya yang mengilap, sama seperti cincin kawinnya. Ia merasa yakin bahwa malam ini, semua akan baik-baik saja. Ia akan mendapatkan kembali suaminya. Ia tidak menyadari, ia justru melangkah maju ke dalam jebakan yang tak terlihat. Taksi yang mereka tumpangi berhenti di depan Le Jardin, sebuah restoran yang dibangun dengan arsitektur klasik Eropa, dikelilingi taman yang penuh dengan bunga mawar. Lampu-lampu kuning temaram yang menggantung di pohon-pohon besar menciptakan suasana yang begitu intim dan hangat. Luna merasa jantungnya berdebar, bukan lagi karena kecurigaan, tetapi karena kebahagiaan yang perlahan-lahan kembali. Ia merasa seperti kembali ke masa-masa awal pernikahan mereka, saat segalanya terasa begitu sempurna. Arga menggandeng tangannya erat saat mereka memasuki restoran. "Aku sudah memesan meja terbaik untuk kita," bisik Arga, tersenyum bangga. "Aku ingin malam ini menjadi malam yang tak terlupakan." Meja mereka terletak di sebuah balkon kecil yang menghadap langsung ke Taman Mawar. Jauh dari keramaian, mereka bisa mendengar alunan musik klasik yang lembut, dan aroma mawar yang semerbak memenuhi udara. Luna melihat Arga memandangnya. Matanya bersinar. "Kamu pantas mendapatkan ini, Luna," katanya. "Semua ini." Kata-kata itu membuat Luna terharu. Ia menunduk untuk menyembunyikan air matanya, merasakan betapa ia telah merindukan momen seperti ini. Ia melihat cincin kawin di jari Arga yang mengkilap dan sekali lagi, meyakinkan dirinya bahwa semua keraguan yang ia rasakan hanyalah paranoia. Ini adalah Arga yang dulu ia cintai, pria yang ia kenal dan ia percayai. Seorang pelayan datang membawa menu. Arga dengan sigap mengambil menu itu dan meletakkannya di samping. "Kami tidak perlu menu," kata Arga. "Kami sudah memesan paket spesial. Ini adalah menu favorit Luna." Luna terkejut. Arga masih mengingat menu favoritnya? Ia menatap Arga dengan mata berbinar, dan Arga hanya tersenyum lembut. "Aku ingat semua hal tentang kamu, Luna. Aku hanya terlalu bodoh untuk menunjukkannya." Mereka mulai makan malam. Arga bersikap begitu manis, menuangkan anggur ke gelas Luna, dan memujinya tanpa henti. "Kamu tahu, gaun ini membuatmu terlihat seperti bidadari," kata Arga. "Aku menyesal telah menyia-nyiakan banyak waktu untuk tidak menyadari betapa berharganya kamu." Luna merasa hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia bahagia. Di sisi lain, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Perubahan sikap Arga terlalu drastis, terlalu cepat. Sikapnya yang manis terasa seperti topeng yang dipakainya dengan sempurna. Tatapannya saat ia memuji Luna terasa terlalu intens, seperti ia sedang membaca naskah, bukan berbicara dari hati. "Ada apa, Luna? Kamu tidak suka?" tanya Arga,
menyadari ekspresi Luna yang sedikit tegang. Luna dengan cepat menggeleng. Tidak, aku suka. Aku hanya terkejut. Aku tidak menyangka kamu akan melakukan ini. Aku janji, ini hanya permulaan, kata Arga. Aku akan melakukan apa saja untuk membuatmu bahagia lagi. Mereka melanjutkan makan malam, dan Arga terus menceritakan hal-hal lucu tentang masa lalu mereka. Luna tertawa, tetapi tawanya terasa hampa. Ada sebuah celah dalam topeng kebahagiaan yang Arga pakaikan. Ia melihat Arga melirik ke pintu restoran beberapa kali, seolah-olah menunggu seseorang. Saat ia mencoba bertanya, Arga dengan cepat mengalihkan pembicaraan, memaksakan senyum di wajahnya. Kamu ingat saat kita pertama kali kencan, Luna? Tanya Arga, suaranya terdengar bersemangat. Kamu menjatuhkan es krimmu di bajuku. Luna tersenyum. Aku ingat, dan kamu pura-pura marah, lalu membelikanku es krim lagi. Tentu saja aku ingat, kata Arga. Bagaimana mungkin aku melupakan kenangan terindah dalam hidupku? Kata-kata manis itu terasa seperti pisau tajam yang menusuk hati Luna. Ia merasa bingung. Di satu sisi, ia ingin percaya pada setiap kata yang keluar dari mulut Arga. Di sisi lain, naluri peringatannya berteriak, mengatakan ada yang tidak beres. Semuanya terasa seperti akting, seperti sebuah drama yang dipentaskan hanya untuknya. Saat Arga bangkit dari tempat duduknya, aku akan ke toilet sebentar, kata Arga. Kamu tunggu di sini. Arga meninggalkan ponselnya di atas meja, menyala, dengan layar yang menampilkan notifikasi pesan yang masuk dari kontak bernama Bayangan. Luna mencoba mengabaikannya, tetapi rasa penasaran dan kecurigaannya terlalu kuat. Ia merasa ada yang salah dengan malam ini, dan ponsel Arga adalah satu-satunya petunjuk yang bisa ia pegang. Dengan tangan yang gemetar, ia mencondongkan tubuhnya ke depan, mendekati ponsel Arga. Ia bisa melihat notifikasi pesan yang masuk, dan sebuah pesan baru muncul dari kontak, Bayangan. Jantung Luna berdebar kencang saat membaca isi pesan itu. Semua kecurigaan yang selama ini ia rasakan memuncak, berubah menjadi ketakutan yang tak terperi. Di meja makan yang sunyi, jantung Luna berdetak begitu kencang hingga ia merasa Arga, yang berada di toilet, pasti bisa mendengarnya. Ponsel Arga yang ditinggalkan di atas meja bergetar, dan sebuah notifikasi pesan dari kontak bernama Bayangan muncul. Luna mencoba mengabaikannya, tetapi rasa penasaran dan kecurigaannya terlalu kuat. Ia merasa ada yang salah dengan malam ini, dan ponsel Arga adalah satu-satunya petunjuk yang bisa ia pegang. Dengan tangan yang gemetar, ia mencondongkan tubuhnya ke depan, mendekati ponsel Arga. Pesan itu terpampang jelas di layar yang menyala. Jari-jari Luna terasa dingin, dan napasnya tertahan saat ia membaca isi pesan itu. Bukan sebuah pesan, melainkan serangkaian instruksi yang sangat mengerikan. Rencana sudah siap. Setelah dia selesai makan, bawa dia ke mobil. Pastikan dia minum semua anggur yang sudah dicampur. Selesaikan di sana. Tidak ada yang akan curiga. Luna membaca pesan itu 2 kali, 3 kali, berharap ia salah membaca. Namun, tidak ada keraguan. Setiap kata menancap di benaknya seperti pisau. Rencana sudah siap. Pastikan dia minum semua anggur. Selesaikan di sana. Luna menoleh ke gelasnya. Tempat anggur burgundi itu terlihat begitu menggoda. Aroma anggur itu, yang tadinya terasa manis, kini tercium seperti racun. Kepalanya terasa pening, dan ia bisa merasakan mual di perutnya. Anggur itu, yang disajikan Arga dengan begitu manisnya, ternyata sudah dicampur dengan sesuatu yang berbahaya. Seluruh kehangatan yang ia rasakan malam itu seketika sirna, digantikan oleh teror yang menusuk. Senyum manis Arga, pujian-pujiannya, kata-kata penyesalannya, semuanya adalah kebohongan. Itu semua adalah topeng untuk menyembunyikan niatnya yang keji. Arga tidak mengajaknya makan malam untuk memperbaiki hubungan, melainkan untuk membunuhnya. Pria yang ia nikahi, pria yang ia cintai, ingin nyawanya. Ponsel itu bergetar lagi. Kali ini, pesan dari Arga untuk Bayangan. Sudah,
Aku akan membuatnya minum semua anggur itu. Dia tidak akan pernah bisa kembali malam ini. Luna merasa seolah-olah ia baru saja bangun dari mimpi buruk, dan realitas yang ia hadapi jauh lebih menakutkan dari apapun yang bisa ia bayangkan. Ia melihat sekeliling, mencoba menemukan jalan keluar. Ia harus pergi, sekarang juga. Ia tidak bisa menunjukkan kepanikannya. Ia harus tenang, agar Arga tidak curiga. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki dari arah toilet. Arga akan kembali. Waktu yang ia miliki hanya beberapa detik. Luna dengan cepat mengalihkan pandangannya dari ponsel Arga dan mencoba mengambil napas dalam-dalam. Ia harus menyusun rencana secepat mungkin sebelum Arga kembali dan menyelesaikan rencananya. Ia melihat ke arah pintu belakang restoran. Ada sebuah pintu kecil yang sepertinya menuju ke dapur. Itulah satu-satunya jalan keluar yang ia miliki. Ia melihat ke dompet dan kunci mobilnya yang ada di atas meja. Ia tidak bisa mengambilnya. Jika Arga menyadari dompet dan kunci mobilnya hilang, ia akan tahu bahwa Luna telah melarikan diri, dan Arga akan mengejarnya. Ia harus meninggalkannya, agar Arga tidak curiga. Luna mendengar Arga memanggil namanya. "Luna, aku kembali." Panik. Adrenalin mengalir deras di pembuluh darahnya. "Sakit perut," bisiknya dalam hati. Itu adalah satu-satunya alasan yang paling masuk akal untuk pergi terburu-buru. Dengan tangan yang bergetar, ia mencoba memaksakan senyum di wajahnya. "Arga, aku harus ke toilet," kata Luna. Suaranya tercekat di tenggorokannya. Ia mencoba berdiri, tetapi kakinya terasa lemas. Arga menatapnya dengan tatapan penuh perhatian yang palsu. "Ada apa, sayang? Kamu baik-baik saja?" "Tidak tahu," jawab Luna, mencoba terlihat meyakinkan. "Mungkin perutku tidak enak." "Baiklah, pergilah. Aku akan menunggu di sini," kata Arga. Senyumnya tidak pernah pudar. Luna mengangguk dan dengan cepat melangkah pergi. Ia tidak melihat ke belakang. Ia melangkah terburu-buru, melewati pelayan-pelayan yang sedang sibuk. Ia tidak tahu kemana ia pergi, tetapi ia tahu ia harus pergi. Jantungnya berdetak kencang, dan ia bisa mendengar suara Arga di belakangnya. "Aku akan menunggu di sini, sayang." Kata-kata itu terasa seperti ancaman. Luna bergegas ke arah toilet. Begitu ia masuk, ia mengunci pintu di belakangnya. Air mata menetes di pipinya. Ia tidak bisa percaya bahwa pria yang ia cintai ingin membunuhnya. Ia membuka pintu belakang toilet, yang ternyata mengarah ke sebuah gang sempit di belakang restoran. Udara malam yang dingin menerpa wajahnya, memberikan sensasi yang menyegarkan. Luna menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya, dan mulai berlari. Luna tidak tahu sudah berapa lama ia berlari, tetapi napasnya sudah terengah-engah dan kakinya terasa perih. Udara malam yang dingin menyengat kulitnya, dan gaun burgundi yang semula ia pilih dengan penuh harapan kini terasa seperti beban berat yang menjeratnya. Ia berlari tanpa tujuan di jalanan kota yang remang-remang, meninggalkan restoran Le Jardin dan semua kenangan buruk di dalamnya. Di setiap langkah, bayangan Arga muncul di benaknya. Wajahnya yang penuh senyum palsu, tangannya yang menggenggamnya dengan begitu erat, dan kata-kata manisnya yang kini terasa begitu keji. Setiap pujian yang ia berikan, setiap sentuhan yang ia rasakan, semuanya adalah bagian dari sandiwara yang dirancang untuk membawanya ke kematian. Air mata mengalir di pipinya, bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena rasa sakit yang luar biasa. Bagaimana bisa seseorang yang ia cintai dengan sepenuh hati, seseorang yang ia anggap sebagai belahan jiwanya, ingin membunuhnya? Ia terus berlari, menyeberangi jalan, menghindari mobil-mobil yang melaju kencang. Lampu-lampu kota yang terang terasa seperti mata yang mengawasinya, dan setiap suara di belakangnya terasa seperti langkah kaki Arga yang mengejarnya. Ia merasa seperti seekor tikus yang sedang dikejar kucing, tetapi ia tidak tahu di mana tempat persembunyian yang aman. Tanpa dompet, tanpa kunci mobil, dan tanpa ponsel, ia benar-benar sendirian. Luna mencoba menenangkan dirinya, memaksa dirinya untuk berpikir. Ia harus mencari tempat aman. Tetapi di mana? Ia tidak bisa kembali ke rumah.
Karena itu adalah tempat pertama yang akan Arga datangi. Ia tidak bisa menelepon polisi, karena ia tidak punya ponsel. Ia tidak bisa meminta bantuan dari orang asing, karena ia tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Rasa putus asa mulai merayap di benaknya, mengancam untuk menelannya bulat-bulat. Namun, di tengah keputusasaannya, ada sebuah suara kecil di benaknya yang berteriak. Itu adalah naluri bertahan hidupnya. Ia harus hidup. Ia harus membuktikan bahwa Arga tidak bisa mengalahkannya. Ia harus berjuang. Dengan tekad baru, ia memperlambat langkahnya dan mencoba melihat sekeliling. Ia melihat sebuah halte bus yang kosong, dan memutuskan untuk bersembunyi di sana. Ia duduk di bangku halte, mencoba mengatur napasnya yang tidak teratur. Ia melihat sekeliling, mencoba menemukan kamera pengawas atau orang lain yang bisa membantunya. Tetapi tidak ada siapa-siapa. Ia sendirian di malam yang gelap dan dingin. Ia mengamati mobil-mobil yang melintas, berharap ada wajah yang ia kenal, tetapi tidak ada. Ia merasa begitu kecil dan tak berdaya. Ia meremas gaunnya dengan frustrasi, berharap ia tidak pernah memakai gaun itu. Ia berharap ia tidak pernah menerima undangan makan malam itu. Tiba-tiba, sebuah taksi berhenti di halte bus. Seorang wanita paruh baya keluar dari taksi, membawa sebuah koper besar. Luna menundukkan kepalanya, mencoba menyembunyikan wajahnya. Ia tidak ingin ada yang melihatnya dalam keadaan seperti ini. Ia tidak ingin ada yang tahu bahwa ia sedang melarikan diri dari suaminya sendiri. Wanita itu duduk di bangku di samping Luna, dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Kamu baik-baik saja, nak?" tanyanya lembut. Luna terkejut. "Ya, saya baik-baik saja," jawabnya, mencoba tersenyum. "Saya hanya sedikit lelah." Wanita itu tersenyum lembut. "Wajahmu pucat. Kamu yakin tidak apa-apa?" "Iya, saya yakin," jawab Luna, mencoba terlihat meyakinkan. Wanita itu mengangguk, dan mereka terdiam. Luna merasa sedikit lebih tenang dengan kehadiran wanita itu. Ia merasa tidak sendirian lagi. Namun, ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa ia harus segera pergi dari sana. Arga pasti akan segera menyadari bahwa ia tidak ada di restoran. Arga akan mengejarnya. Tiba-tiba, Luna melihat sebuah mobil hitam melaju kencang di jalan. Jantungnya kembali berdebar kencang. Ia menyipitkan matanya, mencoba melihat siapa yang ada di dalam mobil itu. Dan ia melihatnya. Arga. Wajahnya terlihat tegang. Matanya melotot, mencari dirinya. Arga melaju melewati halte bus itu, dan Luna menahan napasnya, berharap Arga tidak melihatnya. Dan Arga tidak melihatnya. Ia melaju melewati halte bus itu, dan Luna bisa mendengar suara mesin mobilnya yang perlahan menjauh. Ia menghela napas lega, merasakan adrenalin yang luar biasa mengalir di pembuluh darahnya. Ia hampir tertangkap. Ia harus lebih berhati-hati. Ia melihat ke wanita di sampingnya. "Maaf, saya harus pergi," kata Luna. "Saya harus bertemu seseorang." Wanita itu mengangguk. "Hati-hati, nak." Luna berdiri dan mulai berlari lagi. Tetapi kali ini ia tahu kemana ia harus pergi. Ia harus mencari perlindungan. Dan ia tahu siapa satu-satunya orang yang bisa ia percaya. Sahabat lamanya, Rina, yang tinggal di pinggir kota. Ia tahu Rina akan membantunya. Ia tidak punya uang, tetapi ia akan berjalan kaki, sejauh apapun itu. Ia harus selamat. Setelah berlari tanpa henti, Luna akhirnya tiba di sebuah taman kota yang gelap dan sepi. Ia bersembunyi di balik semak-semak. Jantungnya berdetak kencang, dan napasnya terengah-engah. Ia mendengarkan dengan saksama, memastikan tidak ada langkah kaki yang mendekat. Gaun burgundi yang indah itu kini kotor dan robek di beberapa bagian. Rambutnya berantakan, dan make-up-nya luntur oleh air mata. Ia tidak lagi peduli dengan penampilannya. Ia hanya ingin selamat. Ia duduk di atas rumput yang dingin, memeluk lututnya, dan mencoba menenangkan dirinya. Pikirannya melayang, kembali ke masa lalu. Ia mencoba menyusun kepingan-kepingan memori, mencari tahu di mana semua ini dimulai. Kapan Arga berubah? Kapan cinta mereka berubah menjadi dendam?
Ia tidak bisa menemukannya. Di matanya, Arga selalu menjadi pria yang sempurna, pria yang ia cintai. Namun, pesan di ponsel Arga membuktikan sebaliknya. Luna mulai mengingat kembali hal-hal aneh yang terjadi belakangan ini. Arga tiba-tiba punya banyak uang, setelah terlilit hutang akibat bisnis yang gagal. Arga sering menerima telepon rahasia, dan ia akan segera menutup telepon itu begitu Luna mendekat. Arga juga sering pulang larut malam, dengan alasan rapat, tetapi Luna selalu mencium aroma parfum asing di bajunya. Ia mengabaikan semua itu, meyakinkan dirinya bahwa Arga hanya sibuk. Ia terlalu cinta untuk melihat kebenaran. Semua tanda itu kini terasa seperti alarm yang ia abaikan. Arga tidak berubah. Ia hanya menyembunyikan sisi gelapnya dengan sempurna. Dan Luna, yang begitu mencintai suaminya, terlalu buta untuk melihatnya. Rasa sakit yang luar biasa mencengkeram hatinya. Ia tidak hanya takut akan kematian, tetapi ia juga merasa dikhianati. Ia merasa bodoh, karena telah mencintai seseorang yang ingin membunuhnya. Tiba-tiba, ia mengingat sebuah momen. Beberapa bulan yang lalu, Arga memaksanya untuk menandatangani sebuah dokumen. Ini hanya dokumen bisnis, sayang, kata Arga. Hanya formalitas. Luna yang percaya begitu saja, menandatanganinya tanpa membaca isinya. Ia kini menyadari bahwa dokumen itu adalah surat asuransi jiwa besar atas namanya. Jantungnya terasa berhenti berdetak. Arga tidak hanya ingin membunuhnya, ia juga ingin uang asuransi itu. Semua ini adalah konspirasi, sebuah rencana yang sudah direncanakan dengan matang. Luna merasa dunianya runtuh. Pria yang ia cintai dengan sepenuh hati adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Ia ingin membalas dendam, tetapi ia tidak tahu bagaimana. Ia sendirian, tanpa uang, dan tanpa ponsel. Namun, di tengah keputusasaannya, ada sebuah suara kecil di benaknya yang berbisik, "Kamu tidak sendirian." Itu adalah suara Rina, sahabat lamanya. Rina adalah satu-satunya orang yang bisa ia percayai. Rina adalah satu-satunya orang yang akan membantunya. Mereka sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun, tetapi Luna tahu Rina akan membantunya. Ia harus pergi ke rumah Rina. Itulah satu-satunya tempat yang Arga tidak akan pernah mencarinya. Arga tidak tahu Rina. Luna berdiri dan melihat ke arah jalan. Ia melihat sebuah bus kota yang kosong. Ia tahu ia tidak punya uang, tetapi ia harus mencoba. Ia menaiki bus itu, dan duduk di bangku paling belakang. Sopir bus menatapnya dengan tatapan bertanya, dan Luna hanya bisa menundukkan kepalanya. "Maaf, Pak, saya tidak punya uang," bisiknya. Sopir bus itu menatapnya, lalu tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, Nak, kamu duduk saja." Luna merasa terharu. Di tengah malam yang penuh ketakutan, ada seorang asing yang menunjukkan kebaikan. Ia menyadari bahwa dunia tidak hanya diisi oleh kejahatan dan pengkhianatan. Ia merasa sedikit lebih kuat. Ia memejamkan mata, membayangkan Rina, dan berharap ia bisa tiba di rumah Rina dengan selamat. Bus kota berhenti di sebuah terminal kecil di pinggir kota. Luna turun dengan langkah gontai. Napasnya terasa berat dan tubuhnya kedinginan. Ia melihat jam di sebuah toko roti yang sudah tutup, menunjukkan pukul 2 dini hari. Ia berjalan pelan, mengikuti ingatan samar tentang jalan menuju rumah Rina. Sepanjang jalan, ia melewati rumah-rumah yang sepi dan gelap. Hanya suara napasnya sendiri dan langkah kakinya yang terdengar. Akhirnya, ia tiba di sebuah rumah kecil dengan halaman yang penuh bunga. Ini adalah rumah Rina, sahabatnya. Luna ragu. Haruskah ia mengetuk pintu? Mereka sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun. Apakah Rina akan membantunya? Namun, ia tidak punya pilihan lain. Ia mengetuk pintu dengan tangan yang bergetar. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Kali ini lebih keras. Akhirnya, lampu di dalam rumah menyala, dan pintu terbuka. Rina menatapnya dengan mata terbelalak. "Luna?" bisiknya. "Tidak percaya. Ada apa denganmu?" "Kamu." Luna tidak bisa menahan tangisnya. Ia memeluk Rina erat,
dan Rina membalas pelukannya. Aku tidak bisa pulang, Rina. Isak Luna. Arga. Arga ingin membunuhku. Rina membawanya masuk, dan Luna menceritakan semuanya. Dari undangan makan malam romantis, pesan di ponsel Arga, hingga pelariannya. Rina mendengarkan dengan saksama. Matanya memancarkan kemarahan dan kekhawatiran. Aku tahu Arga tidak benar, bisik Rina. Aku sudah bilang padamu, Luna, dia bukan orang yang baik. Luna hanya bisa menangis. Aku bodoh, Rina. Aku terlalu mencintainya. Rina memeluknya lagi. Kamu tidak bodoh. Kamu hanya mencintai, dan itu bukan salahmu. Setelah tenang, Rina membawakan segelas teh hangat untuk Luna. Kita harus melakukan sesuatu, kata Rina. Kita tidak bisa membiarkan dia lolos begitu saja. Luna mengangguk. Tapi bagaimana? Kita tidak punya bukti. Rina tersenyum. Kita akan mencari buktinya. Aku akan membantumu. Mereka mulai menyusun rencana. Rina, yang bekerja sebagai seorang analis data, tahu bagaimana mencari jejak digital. Mereka membuka laptop Rina, dan Rina mulai melacak kontak Arga. Ia menemukan nomor telepon, Bayangan, dan melacaknya. Ternyata, Bayangan adalah seorang pembunuh bayaran yang terkenal di dunia kriminal. Jantung Luna kembali berdebar kencang. Ia tidak menyangka Arga akan bekerja sama dengan orang sekejam itu. Mereka juga menemukan bahwa Arga memiliki hutang besar. Hutang itu adalah alasan mengapa ia ingin membunuh Luna. Arga ingin mendapatkan uang asuransi jiwa Luna untuk membayar hutangnya. Semua bukti itu menumpuk, dan Luna menyadari bahwa ini bukan keputusan spontan. Ini adalah konspirasi yang sudah direncanakan dengan matang. Arga sudah merencanakan ini sejak lama, dan Luna tidak pernah menyadarinya. Di tengah keputusasaan, Rina mencoba menenangkan Luna. Kita harus berhati-hati, katanya. Kita tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Kita harus membalasnya, Rina, kata Luna. Matanya memancarkan tekad. Kita tidak bisa membiarkan dia lolos begitu saja. Rina mengangguk. Kita akan melakukannya. Tapi kita harus pintar. Kita harus membuat jebakan untuknya. Malam itu, mereka begadang, merencanakan setiap langkah mereka. Mereka tahu mereka berisiko, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus berjuang untuk keadilan, dan Luna harus berjuang untuk hidupnya. Ia tidak lagi menjadi korban. Ia adalah seorang pejuang, dan ia akan membuktikan bahwa ia bisa mengalahkan Arga. Pagi menjelang, dan rumah Rina dipenuhi oleh ketegangan. Luna dan Rina duduk di depan laptop. Mata mereka merah karena kurang tidur. Mereka telah menghabiskan seluruh malam untuk merencanakan langkah selanjutnya. Luna tidak lagi terlihat sebagai korban yang ketakutan. Di matanya, ada tekad membara yang tak tergoyahkan. Ia adalah seorang pejuang, dan ia akan mendapatkan keadilan untuk dirinya. Rina meminum kopi hitamnya. Kita tidak bisa langsung ke polisi, Lun, katanya, suaranya pelan. Mereka butuh bukti yang tak terbantahkan. Pesan di ponsel Arga bisa saja dianggap sebagai lelucon atau salah paham. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Luna, frustrasi. Rina menghela napas. Kita harus membuatnya datang ke sini. Kita harus membuatnya percaya bahwa kamu kembali ke rumah. Luna menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa. Aku terlalu takut. Kita akan melakukannya bersama, kata Rina, meyakinkan. Kita akan membuat jebakan untuknya. Kita akan merekam semua percakapan dan gerak-geriknya. Dengan begitu, kita punya bukti yang kuat. Luna terdiam sesaat, memikirkan rencana itu. Itu berisiko, tetapi itu adalah satu-satunya cara untuk membuktikan kejahatan Arga. Ia mengangguk. Baiklah, aku setuju. Kita akan menjebaknya. Rina membuka ponsel Luna yang telah ia temukan di tasnya. Arga tidak menyadari bahwa Luna telah meninggalkan tasnya di restoran. Di dalam tas itu, Rina menemukan ponsel Luna, yang ternyata tidak dilindungi dengan kata sandi.
Rina dan Luna memutuskan untuk menggunakan ponsel itu untuk memancing Arga. Rina mulai mengirim pesan kepada Arga, berpura-pura menjadi Luna. Pesan itu berisi, "Arga, aku kembali ke rumah. Aku tidak tahu apa yang terjadi tadi malam. Aku merasa tidak enak badan. Kamu di mana?" Tidak butuh waktu lama bagi Arga untuk membalas pesan itu. Arga membalas dengan pesan yang penuh kepura-puraan. "Aku mencarimu semalaman. Aku khawatir sekali. Aku akan segera kembali ke rumah." Luna merasakan amarahnya melonjak. Bagaimana mungkin Arga bisa begitu pandai berbohong? Bagaimana mungkin ia bisa berpura-pura begitu baik setelah ia mencoba membunuhnya? Rina memeluknya. "Jangan marah, Lun. Kita akan membuatnya membayar." Rina mulai menyiapkan jebakan. Ia memasang kamera tersembunyi di seluruh rumah, merekam setiap sudut. Ia juga menempatkan mikrofon kecil di beberapa tempat. Mereka ingin memastikan bahwa setiap percakapan dan setiap gerak-gerik Arga terekam. Mereka juga menghubungi polisi, tetapi mereka memutuskan untuk tidak memberikan semua detail. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka merasa terancam dan butuh perlindungan. Mereka ingin menunggu sampai Arga bertindak, sehingga polisi memiliki bukti yang tak terbantahkan. Luna menatap Rina. "Terima kasih, Rina. Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan tanpamu." Rina tersenyum. "Kamu adalah sahabatku, Lun. Aku akan selalu ada untukmu." Mereka berdua menunggu di kamar Rina, memantau kamera yang telah mereka pasang. Mereka tahu bahwa Arga akan segera datang. Luna merasakan ketakutan yang luar biasa, tetapi ia tidak akan menyerah. Ia akan menghadapi Arga, dan ia akan membuktikan bahwa ia tidak bisa dibunuh. Malam itu, jam menunjukkan pukul 8. Rina dan Luna memantau kamera tersembunyi di dalam kamar Rina. Ketegangan memenuhi udara, dan jantung Luna berdetak kencang setiap kali ada suara dari luar. Ponsel Luna bergetar. Pesan dari Arga. "Aku sudah di depan rumah. Aku ingin tahu apa yang terjadi denganmu. Aku sangat khawatir." Rina menatap Luna. "Ini dia. Dia sudah datang." Luna menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Aku harus pergi," katanya. Rina mengangguk. "Kita akan bersamamu. Aku akan mengawasimu dari sini." Luna berjalan keluar dari kamar, menuju pintu depan. Ia melihat Arga berdiri di depan pintu. Senyumnya terlihat begitu tulus, tetapi Luna tahu bahwa itu hanyalah topeng. Arga memeluknya erat. "Aku sangat khawatir. Kamu membuatku gila." Luna mencoba melepaskan diri dari pelukan Arga. "Aku baik-baik saja," katanya. "Aku hanya merasa tidak enak badan." Arga mengangguk. "Ayo kita masuk. Aku akan membuatkanmu teh hangat." Luna mengikuti Arga masuk ke dalam rumah. Ia melihat kamera tersembunyi di sudut ruangan, dan mencoba mengirim sinyal ke Rina. Rina mengangguk dari dalam kamar, dan Luna tahu bahwa Rina mengawasinya. Arga duduk di sofa, dan Luna duduk di seberangnya. "Kamu tahu," kata Arga, "aku sangat menyesal. Aku harusnya tidak meninggalkanmu di restoran." Luna menatap Arga dengan mata yang penuh kebencian. "Kamu tidak menyesal," katanya. Suaranya pelan. "Kamu hanya menyesal karena rencanamu gagal." Wajah Arga berubah. Senyumnya memudar, dan tatapannya berubah menjadi dingin. "Apa yang kamu bicarakan?" tanyanya. "Aku tahu segalanya, Arga," kata Luna. Suaranya menjadi lebih kuat. "Aku tahu tentang pesan di ponselmu. Aku tahu kamu ingin membunuhku." Arga tertawa. Sebuah tawa yang dingin dan menakutkan. "Kamu terlalu banyak menonton film, Luna. Itu hanya lelucon." "Itu bukan lelucon," kata Luna. "Aku tahu tentang hutangmu. Aku tahu tentang wanita lain. Aku tahu tentang asuransi jiwa." Wajah Arga menjadi pucat. Ia tidak bisa bersembunyi lagi. Ia berdiri dan mulai mendekati Luna. "Kamu tidak tahu apa-apa," katanya. "Aku tahu semuanya," kata Luna. "Dan aku punya bukti." Arga mencoba menyerang Luna,
Tetapi tiba-tiba pintu terbuka. Polisi masuk, dan dengan cepat menangkap Arga. Arga terkejut. Bagaimana bisa? Tanyanya. Seorang polisi menatapnya. Kami punya bukti. Rekaman percakapanmu, pesan-pesan di ponselmu, semuanya. Arga terdiam. Ia menatap Luna. Matanya penuh amarah dan kebencian. Luna menatapnya kembali, tetapi ia tidak merasakan ketakutan. Ia merasa lega. Ia merasa bebas. Malam itu berakhir dengan sirene polisi yang merobek kesunyian. Arga, dengan borgol di pergelangan tangannya, dibawa pergi. Tatapan terakhirnya pada Luna penuh dengan kebencian, tetapi Luna tidak gentar. Di matanya, ia melihat akhir dari penderitaan. Rina memeluk Luna erat. Ini sudah berakhir, Lun. Semuanya sudah berakhir. Luna tidak menjawab. Ia hanya membiarkan air matanya mengalir. Air mata itu bukanlah air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Ia telah selamat. Ia telah mengalahkan Arga. Ia tidak lagi menjadi korban. Hari-hari berikutnya terasa seperti kabut. Polisi mengambil semua bukti, termasuk rekaman dari kamera tersembunyi yang Rina pasang. Mereka memberikan Luna perlindungan, memastikan bahwa ia aman. Luna menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah Rina, mencoba mencerna semua yang terjadi. Ia merasa lelah, tetapi ia juga merasa kuat. Ia telah melalui cobaan terberat dalam hidupnya, dan ia telah berhasil melewatinya. Proses hukum berjalan dengan cepat. Dengan bukti yang tak terbantahkan, Arga tidak bisa menyangkal kejahatannya. Ia mengaku bersalah atas percobaan pembunuhan dan kejahatan lainnya. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Luna tidak datang ke persidangan. Ia tidak ingin melihat Arga lagi. Ia hanya ingin melupakan pria itu dan memulai hidup barunya. Namun, luka emosionalnya masih dalam. Trauma dari pengalaman mengerikan itu membekas di benaknya. Ia sering terbangun di malam hari, berteriak karena mimpi buruk. Arga, dengan senyum palsunya, sering muncul di benaknya. Luna memutuskan untuk mencari bantuan. Ia memulai terapi, berbicara dengan seorang psikolog tentang semua yang ia alami. Melalui terapi, ia mulai belajar untuk memproses emosinya, menerima kenyataan, dan menyembuhkan dirinya. Keputusan besar lainnya adalah menjual rumahnya. Ia tidak bisa tinggal di sana lagi. Setiap sudut rumah itu mengingatkannya pada Arga, pada kebohongan, dan pada malam yang hampir merenggut nyawanya. Ia menjual rumah itu, dan dengan uang asuransi jiwa yang seharusnya menjadi miliknya, ia membeli sebuah apartemen kecil di dekat pantai. Apartemen itu adalah awal baru baginya. Ia mendekorasinya dengan warna-warna cerah, dengan banyak tanaman hias. Ia mulai bekerja sebagai seorang desainer interior, pekerjaan yang selalu ia impikan. Ia juga mulai melukis lagi, sebuah hobi yang telah lama ia tinggalkan. Cerita ditutup dengan Luna yang berdiri di balkon apartemennya, menghirup udara laut yang segar. Ia melihat ke arah matahari terbenam, dan ia tersenyum. Ia tidak lagi merasa takut. Ia tidak lagi merasa sedih. Ia merasa bebas. Ia telah selamat dari cobaan terberat dalam hidupnya, dan ia telah menjadi seorang wanita yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih berani. 1 tahun telah berlalu sejak malam yang mengubah segalanya. Luna kini berdiri di balkon apartemennya yang baru, yang terletak di tepi pantai. Lautan membentang luas di hadapannya, tak bertepi, melambangkan kebebasan yang kini ia miliki. Angin laut yang asin menerpa wajahnya, dan ia memejamkan mata, membiarkan sensasi itu menembus jiwanya. Ia tidak lagi merasakan ketakutan, melainkan kedamaian. Apartemennya adalah cerminan dari babak baru dalam hidupnya. Dindingnya dicat dengan warna-warna cerah, dan setiap sudut dihiasi dengan lukisan-lukisannya sendiri, yang sebagian besar menggambarkan keindahan alam dan kebebasan. Lukisan-lukisan itu adalah terapi baginya, cara untuk menyalurkan emosi yang telah lama terpendam. Ia mulai bekerja sebagai seorang desainer interior, dan klien pertamanya adalah sebuah kafe kecil di tepi pantai. Luna mendesain kafe itu dengan penuh cinta, menciptakan ruang yang hangat dan nyaman bagi para pengunjung. Selain itu,
Ia juga melanjutkan sesi terapi dengan seorang psikolog. Luka emosionalnya tidak hilang begitu saja. Trauma dari pengalaman mengerikan itu masih membekas di benaknya, dan ia sering terbangun di malam hari, berteriak karena mimpi buruk. Namun, melalui terapi, ia belajar untuk memproses emosinya, menerima kenyataan, dan menyembuhkan dirinya. Ia tidak lagi menyalahkan dirinya sendiri, dan ia belajar untuk memaafkan. Bukan untuk Arga, tetapi untuk dirinya sendiri. Hubungannya dengan Rina semakin erat. Rina menjadi pilar kekuatannya, menemaninya melalui masa-masa sulit. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, tertawa, dan mengenang masa lalu yang indah, tetapi tidak pernah melupakan pelajaran dari masa lalu yang buruk. Suatu sore, saat ia sedang melukis, ia menerima kabar dari pengacara. Arga, yang berada di penjara, ingin bertemu dengannya. Luna menolak. Ia tidak ingin melihat Arga lagi. Ia tidak lagi merasakan kebencian, tetapi ia juga tidak ingin kembali ke masa lalu. Ia ingin melangkah maju. Ia ingin memulai hidupnya yang baru. Luna berjalan ke pantai dan duduk di atas pasir yang hangat. Ia melihat matahari terbenam, dan ia tersenyum. Ia tidak lagi takut, ia tidak lagi sedih, dan ia tidak lagi merasa menjadi korban. Ia telah melalui cobaan terberat dalam hidupnya, dan ia telah berhasil melewatinya. Ia telah menjadi seorang wanita yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih berani. Kisah penderitaannya telah berakhir, dan kisah hidup barunya baru saja dimulai. Ia mengambil kuasnya, dan mulai melukis matahari terbenam itu.